Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 7 episode 7 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut dengan sebuah suara dentang yang terdengar setelah tindakan yang luar biasa dari Lindong. Terlihat sebuah cahaya petir yang mengerikan menabrak penjara segel yang menjebak para tetua dari sekte Dao. Ruang itu sendiri bahkan tampak berputar dan terdistorsi seakan tidak mampu menahan energi yang dilepaskan. Makrak! Retakan demi retakan mulai menyebar dengan cepat di seluruh penjara segel. Melihat ini, kelompok Zheng Zong menjadi pucat pasi. Mereka sadar jika para tetua dari sekte Dao berhasil melarikan diri, menjebak mereka lagi tidak akan semudah itu. Perkuat segel dengan semua yang kalian punya. Zheng Zong meraung dengan suara tegas. Dia mencoba mengaktifkan kekuatan arai penyegelan surgawi ketika tiba-tiba banyak gelombang energi menakutkan meletus dari dalam penjara. Orang-orang dari sekte Dao memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dengan kekuatan penuh mereka. Suara retakan semakin keras dan cepat. Retakan di penjara segel semakin meluas dengan kecepatan yang mengejutkan. Oh tidak, penjara segel akan segera pecah. Seorang lelaki tua di samping Zheng Zong berteriak ketakutan saat melihat kehancuran yang tak terbendung itu. Duar! Suara keras bergema ketika penjara segel akhirnya meledak, mengirimkan riak energi yang menakutkan menyapu langit. 8 lampu pelangi terbang keluar dari ledakan itu, menyebar dengan cepat. Engsek! Zheng Zong sangat marah melihat situasi ini. Matanya yang merah menatap Chou Yu dengan kebencian. Dasar sampah tak berguna. Kamu bahkan tidak bisa mengurus anak-anak generasi muda yang belum masuk ke sekte teratas, ucap Zheng Zong kepada Chou Yu. Kelompok Chou Yu merasa sangat malu. Mereka juga merasakan penindasan yang besar. Biasanya mereka mampu mengalahkan semua orang di sini dengan mudah. Namun kemunculan Lindong mengubah segalanya. Lindong dengan caranya yang tidak lazim memanggil 3 ujian petir angin dan menghancurkan pertahanan mereka dengan cara yang tidak terduga. Lindong! Mata Zheng Zong mengeras. Tatapannya segera mengunci pada sosok Lindong. Lindong merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Setelah itu, dia dengan cepat mengeluarkan boneka jiwa darah. Wajahnya penuh dengan kewaspadaan. Sekarang, setelah ujian petir angin menghilang, Lindong pun kehilangan kartu truf terbesarnya. Meski energi mentalnya meningkat ke tingkat 4 segel master simbol surga, dia tahu itu belum cukup untuk melawan Zheng Zong yang kekuatannya setara dengan elit sekte teratas. Haha, Zheng Zong, apakah kamu tidak malu mengancam anak-anak generasi muda dengan statusmu? Apakah kulit di wajah lamamu benar-benar setebal itu? Terdengar sebuah suara tua tiba-tiba memotong di depan tatapan Zheng Zong. Lindong menoleh dan melihat bahwa itu adalah Wu Dao dari sekte Dao. Pada saat yang bersamaan, Lindong mendapat pujian besar para tetua sekte-sekte teratas dan bahkan masing-masing dari mereka mencoba mengajak Lindong untuk bergabung. Seorang pakar dari istana gurun besar tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti guntur yang menggema di seluruh langit. Hahaha, anak muda ini telah melakukan pelayanan besar bagi kami. Jika dia mau, dia bisa menjadi murid langsung di istana gurun besarku. Seorang wanita cantik dari istana kemurnian tertinggi 9 surga juga berkomentar sambil tersenyum. Penampilan anak muda ini layak menjadi juara perang 100 kekaisaran ini. Liu Tong dari gerbang Yuan sedikit mengernyit mendengar ini. Ketika itu, dia melirik ke arah Qin Tian dengan ketidaksenangan. Jelas dia kecewa karena Qin Tian tidak mampu menghentikan Chou Yu. Qin Tian menundukkan kepalanya, tinjunya mengepal dengan kekuatan besar. Tentunya Qin Tian merasa kesal karena dirinya yang tidak menjadi pusat perhatian seperti Lindong. Wu Dao, Liu Tong, jangan terlalu cepat merayakannya. Meski kalian berhasil melarikan diri, apakah kalian pikir kami tidak bisa mengalahkan kalian? Ucap Zheng Zong dengan senyum iblisnya. Wu Dao mengakui kalau Zheng Zong dan yang lainnya memang benar-benar kuat dengan arai penyegelan surgawinya. Namun, selama Wu Dao dan yang lainnya tidak terjebak di satu lokasi, mereka akan terus mengganggu, sehingga gerombolan Zheng Zong tidak bisa membangun formasi. Dan seiring waktu, para ahli dari wilayah Swan Timur akan berbondong-bondong untuk membantu mereka. Mendengar ucapan Wu Dao, bukannya takut, Zheng Zong justru menantang mereka semua dengan penuh percaya diri. Zheng Zong kemudian tiba-tiba saja menyuruh orang-orang di belakangnya untuk mulai membentuk serangkaian segel tangan, sehingga sebuah cahaya hitam yang menakutkan kembali melonjak keluar. Chou Yu, bunuh semua yang menghalangi kita, Zheng Zong berteriak kepada Chou Yu. Dipahami. Chou Yu mengangguk dan mulai melaksanakan perintah Zheng Zong. Pada saat itu matanya penuh kebencian saat menatap Lindong.
Melihat tatapan Chow Yu, Lindong hanya tersenyum tipis. Lalu tangannya terbuka lebar dan energi mentalnya yang agung menyebar. Lindong sekarang memiliki kekuatan ranah 4 Yuan Nirwana dan 4 segel master simbol surga. Dengan keduanya, dia bisa melawan ahli ranah 6 Yuan Nirwana. Mata Chow Yu menyusut saat dia merasakan energi mental Lindong. Keseriusan asli muncul di matanya. Sebelumnya, Lindong perlu mengandalkan trik untuk melawannya, tapi sekarang dia bisa menghadapi ahli ranah 6 Yuan Nirwana. Chow Yu tertawa dingin dan berkata, mampu mencapai prestasi seperti itu dalam energi mental dan kekuatan Yuan adalah bukti kemampuanmu. Namun, meski kamu bisa melawan ranah 6 Yuan Nirwana, kamu masih tidak bisa menandingiku. Lindong tidak membantah ucapan itu. Meski dia bisa menghadapi Chow Yu sekarang, tetapi boneka jiwa darahnya hampir hancur. Walaupun begitu, Lindong sama sekali tidak takut. Dia justru mulai mengulurkan tangannya dan tersenyum kepada Chow Yu. Saat ini dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung. Chow Yu lalu berhenti berbicara. Segel tangannya berubah dan cahaya hitam muncul. Tengkorak hitam besar terbentuk dikelilingi oleh asap hitam tebal, melepaskan gelombang sonik yang tajam. Usut punya usut, Chow Yu sekarang ternyata sedang mencoba menggunakan teknik tengkorak penyegel surga. Setelah itu, Chow Yu melambaikan tangannya. Tengkorak hitam itu meluncur ke arah Lindong dengan kecepatan tinggi, merusak ruang di sekitarnya. Lindong sangat serius saat melihat serangan itu. Dia bersiap untuk menggerakkan kekuatan Yuan dan energi mentalnya ketika tiba-tiba ruang di depannya bergoyang. Sesosok muncul entah dari mana, menghancurkan tengkorak itu dengan tangan yang penuh dengan kekuatan Yuan. Siapa? Chow Yu berteriak marah. Haha, murid sekte Dao, Zhao Qian. Pria berpakaian putih di depan Lindong tertawa ke arah Chow Yu. Seorang murid sekte Dao? Apakah para ahli dari sekte teratas telah tiba? Tanya Lindong dengan rasa terkejut. Pria berpakaian putih itu lalu berkata dengan suara yang jelas, teman-teman dari wilayah Swan Barat, berita tentang apa yang terjadi di alam kuno ini telah dikirimkan ke berbagai sekte teratas wilayah Swan Timur. Para ahli dari berbagai sekte sedang menuju ke sini. Jika kalian ragu-ragu sedikit lebih lama, kalian semua akan terjebak. Hal demikian membuat ekspresi kelompok Zhengzong berubah drastis. Mereka melihat ruang yang terdistorsi. Banyak sosok buram muncul. Dari pakaian mereka, jelas mereka adalah anggota sekte teratas. Lindong melihat ruang yang terdistorsi, terkejut. Namun, matanya berhenti pada sosok yang berdiri anggun, yakni Ling Qingzu, dengan sikap dingin yang sama seperti beberapa tahun lalu. Ruang itu bergetar, menciptakan terowongan hitam yang menghisap sosok-sosok yang berani melewatinya. Lebih dari selusin orang telah masuk ke dalam kegelapan itu. Mata Lindong terpaku pada sosok yang berdiri di depan mereka, seorang wanita cantik dengan gaun hijau muda, tubuhnya tinggi, lembut dan indah. Kulitnya seperti salju terlihat dari kejauhan. Kain kasah menutupi wajahnya, namun garis wajahnya yang hampir sempurna masih tampak jelas. Dipadukan dengan matanya yang berkilauan membuat dunia seolah kehilangan warnanya. Wanita itu berdiri tanpa alas kaki di atas teratai hijau, tampak seperti putri dari istana bulan atau peri yang turun ke dunia fana. Pemandangan ini membuat banyak orang merasa rendah diri. Penampilannya jelas tak ada perubahan sedikit pun sejak 4 tahun lalu. Namun sikapnya kini lebih dingin. Lindong menghela nafas dalam-dalam. Tubuhnya bergetar. Dia menekan hatinya yang sudah lama tidak merasa gelisah. 4 tahun telah berlalu. Pemuda yang belum dewasa itu kini menjadi seorang pemuda. Dia telah meninggalkan kerajaan peringkat rendah dan tiba di medan perang kuno, tempat para jenius berkumpul. Pada akhirnya dia berhasil berdiri di atas semua orang. Dulu, Lindong pernah mengikuti perang 100 kekaisaran karena hasutan Martin kecil dan kata-kata Lin Qingzu. Saat itu Lin Qingzu berkata, jika kamu ingin membalasku karena aku telah menyelamatkanmu, kita dapat membicarakannya setelah kamu memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran. Martin kecil tahu bahwa kata-kata itu memotivasi Lindong. Sebagian dari usaha Lindong selama bertahun-tahun adalah untuk melindungi keluarganya. Namun jauh di dalam hatinya, dia tidak ingin dipandang rendah oleh mata jernih itu. Lindong menyadari betapa besar kesenjangan antara dirinya dan Ling Qingzu. Wanita itu memiliki bakat yang membuat banyak jenius lain tampak pucat jika dibandingkan. Dia benar-benar wanita yang diberkati oleh surga. Tidak mudah mengejar dan melampaui dia. Jika bukan karena situasi absurd di makam kuno saat itu, Lindong percaya bahwa dia dan Ling Qingzu mungkin tidak akan pernah berinteraksi satu sama lain. Ini, Lindong telah mendedikasikan semua usahanya untuk menjadi kuat. Ling Qingzu sebelumnya mengira Lindong tidak mungkin mengalahkan Lin Lantian. Namun, jenius yang pernah menjadi yang paling mempesona dari klan Lin telah dikalahkan oleh Lindong. Ling Qingzu juga mengira Lindong tidak akan mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran.
Namun saat ini tidak ada yang berani menyangkal bahwa Lindong adalah juara perang 100 kekaisaran ini. Lindong bukan lagi pemuda lugu yang belum pernah melihat dunia. Di medan perang kuno ini dia menyadari betapa kecilnya kekaisaran Yan besar. Dia juga mengerti bagaimana Ling Qingzu memandang jenius dari kekaisaran Yan besar saat itu. Lindong tidak ingin bertindak penuh kemenangan di depan wanita yang telah meninggalkan bekas yang dalam di hatinya. Yang dia inginkan hanyalah menunjukkan bahwa pemuda lemah di matanya telah melampaui harapannya. Lindong melihat sosok elegan dengan sikap dingin di atas teratai hijau. Sesaat kemudian, dia tersenyum dan perlahan turun dari langit. Pada saat ini, Lindong merasakan tekanan kuat dari Ling Qingzu. Menurutnya, wanita itu menjadi lebih kuat dibandingkan 4 tahun lalu. Bahkan Lindong saat ini masih tidak bisa menandinginya. Namun, Lindong tidak putus asa. Ling Qingzu memang anak yang diberkati oleh surga. Itu wajar untuk memiliki pencapaian seperti itu dalam 4 tahun. Lindong memilih untuk tidak bertemu dengannya bukan karena dia merasa rendah diri. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti dia akan menyatakan bahwa wanita yang pernah dekat dengan dirinya akan menjadi miliknya selamanya. Lindong merasa belum memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata itu kepada Ling Qingzu. Namun, pertemuan ini membuatnya tahu bahwa celah di antara mereka tidak lagi sejauh sebelumnya. Aku akan bertemu dengannya di masa depan. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap sosok Ling Qingzu di kejauhan. Saat ini, suasana berubah. Zheng Zong dan Wu Dao sedang bertarung. Namun tiba-tiba ruang terdistorsi dan ahli-ahli lain mulai berdatangan. Dengan kata lain, rencana mereka kali ini gagal. Zheng Zong mengeluarkan gulungan hitam dan menciptakan area penyegelan surga dan melarikan diri. Melihat hal demikian, seketika Liu Tong menjadi sangat marah. Namun dirinya juga tidak bisa menghentikan mereka. Para ahli dari berbagai sekte teratas merasa sedikit menyesal ketika mereka melihat Zheng Zong dan yang lainnya melarikan diri. Mereka semua mulai bergemas dan pergi. Ling Qingzu dan kelompoknya juga mulai bergerak menuju wilayah Swan Timur. Saat mereka terbang, seseorang menerima pesan tentang perang 100 kekaisaran. Mereka terkejut mengetahui bahwa juara kali ini bukan dari kekaisaran Tianyuan, melainkan seseorang bernama Lindong. Tentu saja Ling Qingzu menjadi terkejut dan ketidakpercayaan memenuhi matanya. Dia juga mulai bertanya-tanya, apakah itu benar-benar Lindong? Apakah dia benar-benar berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran? Dalam kegelapan yang memeluk sekeliling, Ling Qingzu mendadak berhenti. Mata cerahnya yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketidakpercayaan yang kental. Perasaan yang jarang muncul di hatinya tiba-tiba mekar seperti bunga epilium di tengah malam. Semuanya disebabkan oleh satu nama yang terucap di antara teman-temannya. Nama itu mungkin terdengar biasa bagi banyak orang, tetapi bagi Ling Qingzu, itu seperti riak dahsyat yang menghantam danau tenang dalam hatinya. Tidak mungkin dia melupakan kejadian yang terjadi 4 tahun lalu di kekaisaran yang besar yang kecil itu. Selama 4 tahun, ia telah mengubur kejadian itu dalam-dalam di dalam hatinya. Bersama dengan itu, ia juga mengubur nama Lindong jauh di dasar hatinya, mencoba melupakannya seiring berjalannya waktu. Namun, meskipun telah terkubur selama 4 tahun, semua itu terbangun kembali hanya dengan menyebut namanya. Kejadian 4 tahun lalu keluar dari bagian terdalam pikirannya, tetap jelas seakan-akan baru kemarin. Sejak insiden itu, bahkan dengan karakter setegar Ling Qingzu, ia diam-diam dipenuhi rasa malu, amarah, dan niat membunuh terhadap Lindong. Ia pernah berpikir untuk menghapus pemuda itu dari muka bumi, menghilangkan semua jejak kejadian yang memalukan itu. Namun, ia tidak melakukannya. Mungkin karena keberanian baja yang ditunjukkan pemuda itu saat ditekan oleh Lin Langtian yang jauh lebih kuat, yang telah menyentuh hatinya. Atau mungkin karena ia sebenarnya memiliki kebaikan jauh di lubuk hatinya. Atau mungkin ada alasan lain yang tidak ia sadari. Pada akhirnya, ia memilih untuk melepaskan Lindong dan bahkan menyelamatkannya dari cengkeraman Wang Yan. Mungkin hanya dia yang tahu betapa rumitnya emosinya saat itu. Ling Qingzu masih ingat ekspresi cerah Lindong di puncak gunung ketika ia berjanji untuk melampaui Lin Langtiang dan bersumpah bahwa suatu hari ia akan mengatakan kepadanya bahwa seorang wanita yang pernah ia tiduri akan menjadi miliknya selamanya. Pada saat itu, Ling Qingzu tidak mempercayai kata-katanya. Ia sangat tahu betapa lemahnya Lindong dan betapa besar jarak di antara mereka. Bagaimanapun, ia adalah anggota sekte teratas sementara Lindong hanyalah anggota keluarga cabang dari kerajaan peringkat rendah. Keduanya berasal dari dunia yang sangat berbeda. Jika tidak ada kejadian tak terduga, mereka berdua mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Ling Qingzu tidak menyebutkan ini saat itu. Menghadapi janji berani pemuda itu, mungkin ia hanya bisa menganggapnya sebagai lelucon dalam hatinya atau hak dari seorang pemuda yang sembrono. Ling Qingzu yakin bahwa begitu ia meninggalkan kekaisaran yang besar, kejadian ini akan terkubur selamanya dalam ingatannya. Mungkin ia bahkan tidak akan menginjakkan kaki lagi di kerajaan itu dan secara perlahan
akan melupakan semua yang terjadi dan orang-orang di sana termasuk pemuda bernama Lindong. Ini yang ia yakini sampai nama itu kembali bergema di telinganya. Baru saat itu ia menyadari bahwa semua ingatannya yang ditekan masih sejelas sebelumnya. Pemuda lemah yang menyedihkan yang pernah dipaksa ke dalam keadaan menyedihkan oleh Aura Lin Langtian. Pemuda yang dipaksa ke dalam situasi berbahaya oleh Wang Yan, akhirnya berjalan keluar dari kekaisaran yang besar yang kecil dan bangkit di atas yang lain dalam perang 100 kekaisaran. Kasa di wajahnya bergetar lembut saat Ling Qingzu menggigit bibir merahnya. Ekspresi rumit mengalir di matanya yang cerah dan jernih. Ia hanya bisa membayangkan usaha dan harga yang harus dibayar Lindong untuk mencapai level ini. Pria ini, keberanian baja yang telah menyentuhnya saat itu sepertinya tidak berubah sama sekali. Saat sedang berjalan, di belakang Ling Qingzu, gadis-gadis lain terkejut ketika dia tiba-tiba berhenti. Mereka dengan hati-hati bertanya, mengapa Ling Qingzu berhenti? Ling Qingzu mengangkat kepalanya perlahan dan menghirup udara dingin melalui kain kasa. Saat hawa dingin mengalir melalui hatinya, dia menekan emosi yang melonjak di dalam dirinya. Beberapa saat kemudian dia berbalik dengan lembut mengepalkan tangannya yang ramping seperti batu giok. Tanpa ragu lagi, teratai hijau di bawah kakinya nampak berkedip-kedip sebelum terbang keluar. Lindong, sungguh mengejutkan bahwa kamu bisa sampai di sini. Namun sekarang setelah kamu berada di sini, kamu akhirnya akan memahami kesenjangan di antara kita. Aku tidak memandang rendah kamu. Fakta bahwa kamu dapat mencapai tahap seperti ini lebih dari cukup bukti bakatmu. Namun, ini saja masih belum cukup bagimu untuk mengucapkan kata-kata yang telah kamu katakan sebelumnya, ucap Ling Qingzu dari dalam hatinya. Ia juga mengatakan kalau Lindong adalah orang pertama yang merasakan tubuhnya. Jika Lindong benar-benar mampu, maka Lindong harus benar-benar membuktikannya. Sementara itu, di atas gunung 100 kekaisaran, Lindong menatap tempat di mana Ling Qingzu menghilang. Bibirnya menyatu lembut dan jantungnya yang semula bergelombang berangsur-angsur menjadi tenang. Namun dia tidak merasa cemas karena dia telah mencapai wilayah Swan Timur. Dia percaya bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Ling Qingzu lagi di masa depan. Dia saat ini cukup kuat, kata Martin kecil dengan santai. Menurut sepengetahuan Martin, Ling Qingzu seharusnya mencapai puncak ranah nirwana dan dia hanya satu langkah lagi dari ranah hidup dan mati. Dia benar-benar seorang wanita yang diberkati oleh surga. Hanya dalam 4 tahun dia telah meningkat pesat. Kemajuannya bahkan membuat dirinya merasa seolah-olah tidak ada kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Martin kemudian menepuk bahu Lindong sambil berkata, aku percaya padamu. Aku percaya suatu saat Lindong akan berhasil menaklukkan wanita seperti itu. Pada saat yang bersamaan, Liu Bei dengan jelas melihat arah pandangan Lindong dan dia jadi bertanya-tanya apakah Lindong menyukai Ling Qingzu. Pertanyaan dari Liu Bei sontak membuat Lindong menjadi sangat terkejut dan bertanya balik, apakah Liu Bei mengenali Ling Qingzu? Liu Bei pun menjelaskan bahwasanya seluruh orang di wilayah Swan Timur sangat mengenal Ling Qingzu dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Ling Qingzu adalah murid langsung dari Permaisuri Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga dan dia memiliki status yang luar biasa. Selain itu, penampilannya keluar dari dunia ini dan banyak jenius dari berbagai sekte teratas yang juga menyukai Ling Qingzu. Sangat disayangkan, sampai detik ini tidak ada satupun orang yang menjadi prianya yang akan melepas kain kasar di wajah Ling Qingzu untuk melihat kecantikannya. Mendengar ucapan Liu Bei, seketika Lindong menggaruk hidungnya dengan cara yang tidak wajar, beserta dengan ekspresi aneh memenuhi matanya. Pasalnya, dirinya adalah satu-satunya pria yang telah melepas kain kasar dan melihat wajahnya hingga merasakan tubuh hangat Ling Qingzu. Namun, Lindong tidak cukup bodoh untuk menyebutkan kejadian ini. Meskipun dia menonjol dalam perang 100 kekaisaran, masih ada kesenjangan yang sangat besar antara dia dan murid langsung sekte teratas. Jika berita bahwa dia telah mencemari dewi ini tersebar, beberapa pengagum Ling Qingzu pasti akan datang memburunya. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.